Dan Masya Allah, ketika beliau sudah hijrah dan sampai di kota Madinah, Islam dan kaum muslimin semakin kuat. Dan semakin banyak orang-orang yang kemudian masuk ke dalam dinul Islam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi setelah perjanjian Aqabah yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, sekitar tahun 12 dan 13 kenabian, banyak sekali penduduk Madinah yang masuk ke dalam dinul Islam. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, Madinah adalah tujuan dari hijrah yang paling layak ketika itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan dan memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah, untuk pindah ke kota Madinah dalam rangka mendapatkan kedamaian dan juga kebebasan untuk menjalankan syariat Islam. Innallaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna fiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian saudara-saudara, yakni sesama muslim di kota Madinah, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada kalian negeri yang aman, yakni kota Madinah. Lalu mereka, yakni para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari kota Mekah ya secara bergantian satu demi satu. Mereka mulai berhijrah. Tidak ada seorang pun yang tersisa di Mekah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sepupu beliau, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan keluarganya. Hanya ini yang tersisa di kota Madinah. Nah, para jamaah, tatkala orang-orang kafir Quraisy melihat kaum muslimin berhijrah, susul menyusul, bergantian satu demi satu mereka keluar dari kota Mekah, sadarlah mereka bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan perlindungan yang aman bagi mereka di kota Madinah. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan, begitu ya menurut mereka. Maka orang-orang kafir mereka sangat marah ya dengan hijrahnya para sahabat ini. Mereka akhirnya selalu mewaspadai keluarnya, gerak-geriknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini Rasulullah jangan sampai lolos, jangan sampai keluar kota Mekah menuju Madinah dalam kondisi yang selamat. Taib para jamaah. Akhirnya sekitar tanggal 26 di bulan Safar, tahun ke-14 dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Ya, mereka bermusyawarah, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian diajukanlah beberapa pendapat. Mereka membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masya Allah, penjahat juga punya markas, para jamaah. Mereka juga sama ya, berdiskusi, kemudian juga bermusyawarah ya untuk kejahatan mereka. Para jamaah, di antara mereka ada yang mengusulkan kita usir saja itu Muhammad dari kota Mekah. Sebagian mengatakan gimana kalau kita penjarakan saja, kemudian jangan dikasih makan, biar dia mati kelaparan di dalam penjara. Dan beberapa usulan-usulan yang lainnya. Maka kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara tokoh mereka yang bernama Abu Jahal, namanya saja Abu Jahal, ya bapaknya kebodohan. Baik, para jamaah, dia mengusulkan, ya dia bicara di forum itu, kemudian dia mengusulkan bahwa usulan aku ini, aku kira ini usulan yang lebih baik dibandingkan apa yang kalian usulkan. Kemudian orang-orang pada berkata, apa itu wahai Abu Jahal? Kemudian dia mengatakan, bagaimana kalau kita ambil dari setiap kabilah yang ada di Quraisy ini, satu orang pemuda yang tangguh, gagah, perkasa,
dan juga dia ahli senjata. Kita persenjatai mereka ya dengan pedang yang sangat tajam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, nanti mereka ini diperintahkan supaya serentak ya menebaskan pedang tajam itu ke tubuhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaupun nanti Muhammad mati, kalaupun nanti Muhammad itu terbunuh, para jamaah yang dirahmati Allah, berarti darahnya itu ditumpahkan oleh seluruh kabilah yang ada di Quraisy ini. Ini para jamaah yang dirahmati Allah, tentu siasat yang sangat licik dan kejam dari Abu Jahal. Supaya apa ini? Supaya Bani Hashim ini yang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersambung kepadanya. Jadi satu kabilah besar Quraisy ini banyak baninya, ya banyak kabilahnya. Nah mereka berkumpul di kabilah yang besar namanya Quraisy. Nah Abu Jahal ini mengusulkan bagaimana setiap bani, setiap kabilah mereka ada satu perwakilan pemudanya yang sangat tangguh untuk kemudian mereka berjamaah membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kalau Nabi itu terbunuh, berarti darahnya tertumpah oleh seluruh kabilah. Apa untungnya ini? Para jamaah yang dirahmati Allah, supaya Bani Hashim mereka tidak bisa menuntut, mereka tidak bisa melawan ya kepada orang-orang yang membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena kalau dilawan berarti melawan ya bisa dikatakan seluruh bani yang ada di kabilah besar Quraisy. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, ya kita cukup hanya untuk membayar diat saja, diat pembunuhan ya 100 onta para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Bani Hashim nantinya tidak akan berani menuntut, tidak akan berani memerangi seluruh kabilah Quraisy. Mereka cukup menerima diat ya, yakni 100 ekor unta, dan tentu setelah itu kita tidak akan direpotkan lagi olehnya, tidak akan lagi ada gangguan yang berarti bagi kita. Barakallahu fikum. Perhatikan dalam kisah ini para jamaah, bagaimana orang-orang kafir mereka juga tolong menolong ya, bahu membahu, mereka berjibaku bersusah payah, mereka ngadain forum, mereka ngadain rapat musyawarah ya untuk kejahatan mereka. Ya, sedemikian rupa mereka merencanakan kejahatan. Berbagai usulan dilontarkan, berbagai pendapat disampaikan. Dan akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, pendapat Abu Jahal ini yang dipilih. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Dan para jamaah, dari kisah ini kita juga bisa memahami bahwasannya ya kaum muslimin yang menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya itu menjadi ancaman bagi orang-orang kafir yang melancarkan kejahatan. Masya Allah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hidupnya seperti itu. Dua kekuatan ini selalu saling memberikan pengaruh. Dua kekuatan ini para jamaah yang dirahmati Allah tidak akan pernah bersatu. Ya, saling kemudian memberikan pengaruh, yakni kekuatan kebaikan dan kekuatan kejahatan. Ini selama-lamanya tidak akan pernah bersatu sampai hari kiamat nanti. Lihat ya bagaimana Rasulullah dan para sahabat, di mana mereka mengusung iman dan Islam, agama yang mereka tebarkan, agama yang mereka dakwahkan ini agama yang rahmatan lil alamin. Tidak pernah ditemukan agama yang seramah, selembut, serahmah daripada dinul Islam. Tapi ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menjadi musuh Allah, musuh Islam dan juga kaum muslimin, ini ancaman besar. Begitu ya. Mereka merasa terusik, mereka merasa terganggu oleh Islam dan juga kaum muslimin. Jadi di masa itu sudah terjadi begitu. Dan ini akan berlaku sampai nanti datangnya hari kiamat, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir ya mereka tidak akan pernah senang kepada Islam dan juga kaum muslimin.
walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka ya jangan kaget kalau kemudian ya orang kafir itu, para jamaah yang dirahmati Allah, selalu membenci kaum muslimin. Ada saja ulah-ulah mereka yang kemudian menghinakan, merendahkan Al-Quran, merendahkan Islam. Ya di antaranya mereka sering menyerang Al-Quran, dibakarkah, diinjak-injakkah, dihinakan. Mereka selalu menyerang ya orang yang membawa Al-Quranul Karim, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selalu mematikan kaum muslimin, yang memisahkan kaum muslimin dari Al-Quranul Karim. Dan begitu ya, selama-lamanya begitu. Dan ini semua menjadi ujian bagi kaum muslimin. Baik, para jamaah, kita lanjutkan. Dan akhirnya mereka ini ya, setelah bermusyawarah di Darun Nadwah, disampaikan beberapa pendapat dan juga usulan dari masing-masing mereka, disepakatilah. Mereka menyepakati apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Intinya mereka akan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Tentunya para jamaah yang dirahmati Allah, tentu Allah tidak tinggal diam. Maka malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan beliau untuk tidak tidur di ranjangnya pada malam yang direncanakan oleh orang-orang kafir itu. Malaikat Jibril juga mengabari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang konspirasi orang-orang kafir Quraisy. Dengan izin Allah, beliau mendapatkan informasi itu dari malaikat Jibril. Nah, sahabat yang tersisa saat itu, sebagaimana disebutkan di depan, hanyalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq beserta dengan keluarganya. Nah, ada sedikit kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq, para jamaah. Sebenarnya beliau ini sebelumnya pernah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau menahan-nahan Abu Bakar As-Siddiq. Jangan terburu-buru, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah terburu-buru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberimu sahabat untuk berhijrah. Ini manakib yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, para jamaah. Beliau ini sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Derajat beliau itu di bawah kenabian dan kerasulan. As-Siddiq. Jadi ketika minta izin kepada Nabi ya untuk segera berhijrah menyusul sahabat yang lain ke Madinah, Nabi menahannya. Tidak usah terburu-buru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sahabat untukmu untuk bersama berhijrah ke Madinah. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sudah bergumam di hatinya, semoga yang dimaksud oleh Nabi sahabat yang akan menemani beliau hijrah ke Madinah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan ternyata benar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kondisinya sudah mulai memuncak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan sifat kedermawanannya, beliau mempersiapkan segala sesuatunya. Masya Allah ya. Pantas Abu Bakar ini menjadi sahabat istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketulusan beliau ya di dalam mengorbankan segala sesuatu ya untuk Allah, kemudian untuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum berangkat berhijrah, beliau sudah mempersiapkan 2 unta. Ini kalau sekarang kendaraan, para jamaah. Unta itu kan lebih mahal dari sapi. Baik. Beliau sudah mempersiapkan 2 unta. Beliau beli 2 unta, kemudian beliau persiapkan unta itu untuk perjalanan hijrah. Dirawat, dipelihara, bahkan nanti diserahkan ya kepada seorang gaid yang disewa ya untuk mengantarkan mereka berdua menuju kota Madinah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka di pertengahan malam pada puncak peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur di rumahnya berdasarkan perintahnya malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan beliau untuk berhijrah. Maka Rasulullah memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menggantikan posisi beliau di ranjangnya. Diperintah sahabat Ali untuk tidur ya di atas ranjangnya beliau. Kemudian beliau selimuti sahabat Ali dengan selimut yang berwarna hijau. Dan Masya Allah, Ali bin Abi Thalib juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi tersebut. Padahal ini resiko tidak, Pak? Resiko tidak ini? Apa yang ditugaskan kepada Ali ini? Resiko besar. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy ini sudah mau membunuh Rasulullah. Kalau kemudian posisinya digantikan oleh sahabat Ali, berarti ini posisi tugas yang harus dia siap untuk mati. Karena bisa saja kan orang-orang kafir Quraisy kemudian langsung menebaskan pedangnya. Ya, padahal itu bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugas berat. Namun demikianlah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dengan iman yang ada pada diri beliau, keistimewaan yang ada pada diri beliau, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan pemuda. Beliau juga sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus juga menantunya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sahabat Ali pun menggantikan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidur di atas ranjangnya Rasulullah berselimutkan selimut warna hijau. Para jamaah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Sedangkan para algojo dari pemuda kabilah-kabilah Quraisy, mereka sudah berkumpul di depan pintu rumah beliau. Ini betul-betul peristiwa puncaknya. Dan mereka saat itu sangat yakin misi mereka tidak akan pernah gagal. Ini dikepung rumahnya Nabi. Rumah Nabi para jamaah tidak besar, tidak luas. Dikepung oleh sekitar 11 pemuda yang siap untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pemuda-pemuda pilihan kabilah Quraisy. Ada di antara mereka Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abul As, Uqbah bin Abul As, kemudian An-Nadhr bin Al-Haris, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, kemudian Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, kemudian Nabih bin Al-Hajjaj dan Munabbih bin Al-Hajjaj. Ada sekitar 11 pemuda. Rumah kecil dikepung 11 pemuda ya, yang hebat-hebat, yang tangguh dan ahli memainkan pedang. Ya, kira-kira kemungkinan selamatnya besar atau kecil? Kecil sekali. Ya, sudah rumahnya kecil dikepung oleh 11 pemuda yang siap menghuluskan pedang mereka. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah, namun Rasulullah bukanlah manusia biasa. Beliau pasti ditolong oleh Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar rumah sambil menggenggam tanah. Beliau keluar rumah sambil menggenggam tanah. Ya, rumah dulu para jamaah alasnya ya pasir, begitu ya. Jadi menggenggam tanah tidak usah keluar rumah dulu. Kalau bapak-bapak sekarang ya di dalam rumah ketika ingin keluar pengen menggenggam tanah, kira-kira harus keluar dulu enggak? Harus keluar dulu, enggak ada tanah di dalam rumah. Baik para jamaah, Nabi menggenggam tanah segenggam. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, maka para jamaah yang dirahmati Allah, beliau kemudian menaburkan tanah ini ke arah kepala dan wajah dari pemuda-pemuda Quraisy ini. Ditaburkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, mata mereka ini tidak bisa melihat keluarnya Nabi dari rumahnya. Di sebagian penjelasan mereka ini akhirnya tertidur
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar melewati batang-batang hidung mereka, mereka tidak mengetahuinya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, padahal beliau berjalan di hadapan mereka. Kalau katanya Allah, fa'agshaynahum fahum la yubsirun, kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah keluar dari rumahnya dengan selamat, beliau segera mendatangi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sangat dicintainya. Para jamaah, beliau mengetuk pintu rumah daripada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar ketika melihat Nabi datang bertamu ke rumahnya pertengahan malam, tentu ini bukan kedatangan biasa, maka segera dibukakan pintu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan duduk di tempat yang biasa Abu Bakar duduk. Beliau bergeser sedikit untuk Nabi supaya bisa duduk. Akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, Allah telah mengizinkan aku untuk berhijrah. Maka Abu Bakar dengan lantang, dengan yakin mengatakan, semoga aku yang menjadi teman perjalananmu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, engkau adalah pendampingku. Engkau adalah pendampingku. Ibunda Aisyah yang saat itu ada di rumah Abu Bakar As-Siddiq menyaksikan bagaimana percakapan dua manusia mulia ini. Demi Allah, kata Ibunda Aisyah, sebelumnya aku tidak pernah menyaksikan seseorang menangis saking gembiranya melebihi tangisan Abu Bakar As-Siddiq di malam hari itu. Masya Allah, para jamaah. Padahal ini tugas besar enggak? Tugas besar, resikonya juga nyawa. Tapi Abu Bakar nangis gembira, gembira luar biasa. Kenapa? Karena ini keistimewaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin memilih seorang teman dalam misi yang sangat besar ini, kecuali temannya ini pasti dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti menggambarkan bahwa temannya Rasulullah yang mendampingi Rasulullah hijrah ke Madinah ini bukan orang biasa. Ini derajat yang mulia. Dan Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka beliau nangis dengan sangat gembira. Ya, ekspresi kegembiraan itu diantaranya adalah dengan tangisan. Para jamaah. Jadi tangisan itu ada dua kata para ulama. Ada tangisan kesedihan, ada tangisan kebahagiaan. Kita seringnya nangis yang mana nih Pak? Nangis bahagia atau nangis sedih? Ada bedanya enggak Pak? Kata para ulama ada bedanya. Kalau tangisan sedih itu, air mata yang bercucuran itu hangat atau bisa saja panas. Tapi kalau air mata tangisan kebahagiaan itu sejuk. Makanya ada istilah qurratu a'yun. Qurrah ya dalam bahasa Arab itu artinya sejuk. Ya, dingin, sejuk. A'yun mata. Jadi qurratu a'yun itu penyejuk mata. Maksudnya apa? Itu adalah ekspresi kebahagiaan hati, kelapangan hati, damainya hati diekspresikan melalui tangisan. Dan tangisan kebahagiaan itu para jamaah adalah menyejukkan mata. Ya, menyejukkan mata. Makanya disebut qurratu a'yun. Abu Bakar As-Siddiq saat itu menangis sejadi-jadinya para jamaah, saking gembiranya, saking bahagianya beliau. Karena ini misi yang besar, ya, ini menunjukkan keistimewaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sisi Rasulnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq ya keluar
dari kota Mekah. Tujuan pertama bukan langsung ke kota Madinah. Tujuan pertamanya kemana, Pak? Gua Thur. Ya, para jamaah. Dan Masya Allah, persiapan begitu matang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyewa seseorang yang bernama Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid, ya, seorang musyrik, disewa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penunjuk jalan. Sebagai penunjuk jalan. Lalu keduanya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum itu sudah menyerahkan 2 ekor unta kepada Abdullah bin Uraikid, ya, untuk dipergunakan dalam perjalanan menuju Madinah. Dan 2 unta ini dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, dipersiapkan, dan mereka nantinya akan mengambil 2 unta ini di tempat yang telah disepakati. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang mereka rencanakan ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan juga keluarganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulailah berangkat bersama Abu Bakar dengan tujuan pertama Gua Thur. Lalu kemudian keduanya memasukinya. Gua Thur itu di sebelah mana dari kota Mekah? Sebelah mana, Pak? Kalau umroh kan biasanya ada city tour. Nah, itu biasanya diantara yang suka didatangi adalah Gua Thur. Gua Thur ini berada di arah selatan dari kota Mekah. Padahal Madinah di sebelah mana? Madinah itu di sebelah utara dari kota Mekah. Jadi yang pertama dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq justru menuju ke arah selatan, bukan langsung ke arah utara. Kenapa demikian para jamaah? Nah, ini siasat, ini taktik, karena Rasulullah sedang terancam nyawanya. Kalau kemudian pakai lewat jalur biasa, ya itu mudah ditemukan, mudah dikejar, kan begitu. Mudah dikejar. Maka Nabi kemudian menyusun persiapan ini supaya selamat. Bagaimana caranya? Maka dilakukan ikhtiar. Salah satunya ini, beliau datang ke kota Madinah, berhijrah ke kota Madinah dengan jalur perjalanan yang tidak biasa dilewati. Ini sebagai bentuk ikhtiar, usaha yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usaha di dalam menyelamatkan dirinya. Beliau melalui jalur selatan, dan tujuan utamanya pertama kali adalah Gua Thur. Para jamaah, di sini ada pelajaran bagi kita. Kalau seorang Nabi saja, para jamaah, beliau melakukan ikhtiar. Tidak mentang-mentang Nabi dan Rasul, kalau gitu tenang saja begitu ya. Melenggang begitu saja, tanpa persiapan, tanpa taktik, tanpa usaha. Tapi Nabi tetap berusaha. Ini hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada umatnya, bahwa kalau seorang Nabi dan Rasul saja untuk meraih sesuatu yang baik itu dengan ikhtiar, tidak kemudian mengandalkan saya kan Nabi dan Rasul, mudah bagi Allah menolong saya. Tidak begitu para jamaah. Tetap beliau memberikan keteladanan ikhtiar. Ikhtiar semampu yang kita mampu. Dan semua Nabi Rasul seperti itu. Mereka mengajari kepada kita ikhtiar selain bersandar dan tawakal kepada Allah dengan doa-doa terbaik. Kita mengenal kisahnya Maryam binti Imran. Siapa Maryam ini? Ibunya siapa? Ibunya Nabiullah Isa alaihi salam. Ketika hamil besar, para jamaah, mengandung seorang cikal bakal manusia yang mulia bernama Nabiullah Isa alaihi salam. Beliau kondisinya tidak mudah. Tiba-tiba hamil,
tidak pernah diketahui suaminya siapa. Tentu tidak mudah para jamaah. Masyarakat ketika itu memfitnahnya, ya, mengolok-oloknya. Maka kemudian beliau bernazar untuk tidak berkata apapun kepada manusia, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala yang langsung nanti menolong beliau. Nah, ada satu kisah, sekelumit kisah tentang beliau ketika hamil tua, ya, beliau menjauh dari manusia, kemudian terasa lapar perutnya, maka tidak ada yang bisa dimakan. Saat itu beliau ada di samping pohon kurma, maka perintah dari Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Maka diperintah beliau untuk menghentakkan kakinya kemana? Ke pohon kurma yang sedang berbuah, ya, siap dipanen. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menghentakkan kakinya ke batang pohon kurma itu. Tidak disuruh manjat para jamaah. Bayangkan wanita hamil besar suruh manjat kurma, ya. Bapak di sini yang sehat segar bugar aja belum tentu bisa, gitu kan? Ada orang demam ketinggian, ya, suruh manjat kelapa, bisa manjat setelah di atas gemetaran, gitu kan? Nah, itu para jamaah. Diperintah oleh Allah, hentakkan kakimu ke batang pohon kurma itu, maka akan berjatuhan kepadamu rutab yang siap dimakan. Lihat di sini Ibunda Maryam ikhtiar semaksimal yang dimampui. Apa kemampuan dari wanita yang sedang hamil tua, ya, untuk jalan saja susah, kan begitu, ya. Lihat orang kalau hamil tua para jamaah, jalannya itu berat, susah, ya, menjelang lahiran. Tapi di sini ada hikmah. Beliau diperintah untuk ikhtiar dulu. Ikhtiar. Bisanya menghentak kaki ke batang kurma, hentakkan kaki. Dan ternyata dengan izin Allah turunlah, berjatuhanlah kurma-kurma itu. Nabi Musa alaihi salam para jamaah, ketika beliau dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, beliau dan pasukannya ada di ujung laut. Bingung, kebingungan di depan hamparan laut yang begitu luas. Tidak mungkin diseberangi tanpa ada alat. Kemudian di belakang pasukan Fir'aun sudah mulai mendekat. Kondisi yang berat para jamaah. Apa kemudian yang diperintah oleh Allah? Idrib bi'asakal bahr. Ya. Pukullah lautan itu oleh tongkatmu. Coba bayangkan apa yang dimampui oleh tongkat. Ya. Memukul air di bak kecil saja belum tentu tumpah semua, kan begitu. Ini bagaimana? Ya, tongkat disuruh dipukulkan ke lautan. Apa yang terjadi setelah itu? Tapi demikian ketundukan seorang nabi dan rasul. Nabi Musa alaihi salam, beliau mendengar dan taat kepada perintah Allah. Karena ikhtiar yang bisa dilakukan para jamaah saat itu hanyalah itu. Beliau punya tongkat, kemudian disuruh untuk dipukulkan ke laut. Ini hikmah dalam ikhtiar. Padahal Allah itu maha mampu. Langsung kemudian menjadikan laut itu terbelah, sehingga tengahnya menjadi jalan bagi Musa dan juga kaumnya untuk selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Bagi Allah mudah, ya. Langsung demikian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kepada Ibunda Maryam, bagi Allah mudah saja untuk langsung menjatuhkan kurma-kurma itu kepada Ibunda Maryam. Tapi di sini ada hikmah supaya kita ikhtiar dengan apa yang dimampui terlebih dahulu. Tongkat, yang ada tongkat, dipukulkan tongkat ini para jamaah, akhirnya terbelah lautan. Dan jadilah jalanan yang menyelamatkan untuk Musa dan juga, ya, orang-orang beriman pengikut beliau. Nah, demikian para jamaah, ya, kita juga seharusnya meneladani apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ikhtiar dulu, jangan berpangku tangan. Biar Allah Subhanahu wa taala yang melihat seberapa maksimal ikhtiar kita, seberapa besar tawakal kita kepada Allah, seberapa besar kita melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Ya, memang sepertinya berat mungkin, tapi ini yang kita mampu, maka lakukan. Ya, contoh misalkan kita ingin haji di masa-masa seperti ini, berat kan para jamaah? Ya, kalau kita daftar haji, berapa tahun Pak nunggunya? 30 tahun, 40 tahun mungkin begitu kan?
Berat memang, tapi ikhtiar apa saja yang bisa kita lakukan. Menabungkah, berdoakah, terus berdoa kepada Allah. Ya, kita kalau haji plus harganya ratusan juta mungkin berat, ya. Haji khusus, haji furoda juga sama, harganya mahal. Ya, mungkin berat para jamaah yang dirahmati Allah bagi banyak kaum muslimin. Namun Allah Maha tahu dengan apa yang kita ikhtiarkan. Dan buktinya Masya Allah, Allah menampakkan kekuasaannya. Ada pedagang asongan bisa berhaji gitu ya, tukang bubur naik haji, padahal mungkin tidak pernah kebayang. Ada tukang cukur naik haji ya, padahal kerjaannya nyukurin orang yang mungkin bisa ditebak penghasilannya berapa ya satu bulan. Tapi dengan kesungguhan mereka, dengan ikhtiar yang maksimal, mereka kumpulkan sehari 20.000, konsisten begitu, 10 tahun bisa berangkat haji. Ada orang yang gajinya gede di perusahaan, puluhan juta gajinya, 10 tahun belum tentu bisa berangkat haji. Begitu kan? Artinya ikhtiar yang kemudian harus kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti yang memberi taufik dan inayah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ikhtiar dulu. Ikhtiar maksimal dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian libatkan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik itu. Semoga dengan itu Allah mudahkan. Di sini perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berikhtiar. Ya, beliau merencanakan hijrah ini matang sekali para jamaah. Kemudian siasat taktiknya, ya modelnya, ya prosesnya bagaimana. Sampai beliau menyewa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Tidak mentang-mentang, saya kan Nabi dan Rasul, pokoknya tawakaltu ala Allah. Enggak begitu. Tetap ikhtiarnya ditempuh. Kemudian beliau juga bersiasat, ya, ngambil jalur yang tidak biasa dilalui oleh manusia ketika itu untuk menuju kota Madinah. Karena kalau pakai jalur biasa tentu akan mudah ditemukan. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah. Tidak hanya itu, ikhtiar yang beliau lakukan bersama Abu Bakar As-Siddiq juga luar biasa. Terutama para jamaah Abu Bakar di sini yang ditonjolkan. Bagaimana beliau menjadi sahabat yang istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak mungkin salah pilih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin sembarangan memilih teman untuk berhijrah. Maka akan nampak bagaimana istimewanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar para jamaah memerintahkan anaknya yang bernama Abdullah. Ya, beliau perintahkan di siang hari untuk mencari berita tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian sore harinya beliau datang menginformasikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dibicarakan orang-orang Quraisy tentang beliau. Masya Allah, ini juga bukan tugas mudah. Ya, kalau sekarang bapak-bapak pengen lihat Gua Thur pakai bis, ya, jalanan mulus, begitu ya. Dulu jangan dibayangkan seperti itu. Baik, para jamaah. Kalau belum banyak bangunan itu kan jarak terasa jauh Pak ya. Tapi kalau sudah ramai bangunan, jarak jauh itu jadi terasa dekat. Coba Bapak muter-muter di Balikpapan itu, ya, muterin Balikpapan bisa belasan puluhan kilo. Nah itu kalau kemudian dipakai misalkan di jalur Penajam ke Grogot, itu kan puluhan kilo itu sudah jarak jauh banget. Tapi karena kita di dalam kota, perasaan di sini-sini aja begitu. Padahal jaraknya sudah puluhan kilo. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka apa yang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada putranya Abdullah, ini juga tugas yang sangat berat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar juga memerintahkan budaknya. Beliau punya seorang budak yang bernama Amir bin Fuhairah untuk mengembalakan kambingnya di siang harinya, dan di sore hari disuruh mendekat ke Gua Thur. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Untuk apa ini? Perintah ini supaya budaknya ini bisa memerahkan ya susu dari kambingnya ini untuk memenuhi kebutuhan Abu Bakar dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika hari sudah gelap, dia bisa menyembelih kambing itu ya untuk makannya Rasulullah dan Abu Bakar.
Lihat para jamaah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sudah beli onta 2 ekor, dipersiapkan untuk Rasulullah dan dirinya. Kemudian beliau perintahkan anaknya untuk menjadi apa istilahnya, intelijen begitu ya, supaya tetap dapat informasi. Saat itu kan belum ada WhatsApp, kalau sekarang enak saja gitu kan. Baik para jamaah, kemudian bagaimana budaknya disuruh menggembala kambing, dan ternyata ini budaknya ini para jamaah bukan sekedar untuk memerah susu kemudian menyembelihkan kambing untuk mereka makan, tapi juga setiap Abdullah bin Abi Bakar ya, dia pulang ke Mekah dari Gua Sur, maka tugasnya budaknya Abu Bakar ini mengikuti jejak langkah daripada Abdullah dengan gerombolan kambingnya, supaya tidak terdeteksi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi bekas langkahnya dihilangkan dengan gerombolan kambing. Segitunya para jamaah ya. Artinya ini ikhtiar yang mereka lakukan untuk bisa maksimal di dalam menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu pagi ketika Abdullah berangkat dari Gua Sur ke Mekah, Amir bin Fuhairah mengikuti jejaknya Abdullah dengan gerombolan kambingnya ya, untuk menutupi jejaknya Abdullah. Sehingga hal ini berlalu sampai 3 hari. Ketika penduduk Mekah sudah mulai tenang, maka datanglah orang sewaannya Rasulullah yang bernama Abdullah bin Uraikid, yang telah dititipi 2 ekor unta yang sudah dibelikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan saat itu pula Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Lihat Abu Bakar perjuangannya, melibatkan anaknya, melibatkan putranya dan putrinya ya, untuk membantu Rasulullah supaya selamat berhijrah ke Madinah. Asma binti Abi Bakar di waktu yang sama juga datang. Ketika mau berangkat dan ingin mengikatkan makanan yang dibawa oleh Asma binti Abi Bakar ya untuk bekal perjalanan ke Madinah, ternyata lupa tidak bawa pengikat. Tidak ada tali para jamaah yang dirahmati Allah ya. Kalau sekarang kita lupa bawa tali, banyak warung Pak ya. Waktu itu nggak ada warung gitu ya. Beli tali rapia nggak ada. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya Asma binti Abu Bakar melepas ikat pinggangnya. Kemudian dijadikan tali untuk mengikat bekal makanan ya selama perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bapaknya yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Asma binti Abi Bakar ya dikenal dalam sejarah dengan julukan Zatu An-Nitaqain, pemilik 2 ikat pinggang, dunia dan juga di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, masih ada perjalanan berikutnya, kisah-kisah menakjubkan dari peristiwa hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saksikan di episode berikutnya. Demikian para jamaah, jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tidak disebutkan ya Nabi berdoa dengan doa apa. Namun secara umum para jamaah, ada satu riwayat yang riwayat ini sejatinya dhaif, namun maknanya sahih kata para ulama. Ya, kullu amrin la yubda'u fihi bil basmalati fa huwa abtar ay aqta. Ya, setiap perkara yang tidak diawali, sebuah perkara yang sangat penting tidak diawali dengan basmalah, maka dia akan terputus dari berkah. Jadi tidak disebutkan riwayat tentang ketika Nabi naburin
apa ini, naburin pasir ini doanya apa? Tidak ada riwayatnya, cuman disebutkan begitu. Tapi kalau kita melihat riwayat yang umum, ya segala sesuatu tentu diawali dengan basmalah. Diawali dengan basmalah. Artinya kalaulah kita mau melakukan sesuatu mirip-mirip itu, ya tentu bisa dengan mengucapkan basmalah. Para pejuang pahlawan kita di masa penjajahan Belanda kan juga gitu. Para kiai, para santri yang kemudian berjuang untuk kemerdekaan negeri ini sudah masuk Agustus belum? Belum ya. Nah, para jamaah itu kan kisahnya juga begitu. Mereka bermodalkan pekikan takbir, bermodalkan basmalah, begitu. Luar biasa para jamaah. Karena kalau orang paham basmalah, dia akan mengerti, ya. Dia akan mengerti bagaimana ajibnya kalimat basmalah itu. Cuman kan orang taunya bismillah ya bismillah aja. Kalaupun tahu sekedar terjemahan. Kalau digali ini, tafsir basmalah itu bisa 2 pertemuan kita, Pak. Ya. Basmalah, bagaimana hebatnya kalimat ini para jamaah. Orang kalau ngucapin basmalah itu kan sejatinya dia sedang minta tolong kepada Allah dengan menyebut hanya nama Allah, bukan nama siapapun. Kemudian dia sedang minta keberkahan kepada Allah dari apa yang sedang akan dia kerjakan. Dia minta tolong dan minta berkah kepada Allah. Maka banyak kemudian orang dengan modal basmalah diucapkan dengan lisan yang tulus, dengan hati yang ikhlas, kemudian ya dengan kondisi yang pantas untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka banyak yang kemudian selamat dari segala sesuatu yang bahaya, ya, yang mungkin ya akal tidak bisa menalarnya, tapi ternyata selamat hanya dengan basmalah. Nah, itu para jamaah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Dan basmalah itu salah satu keistimewaannya, dia mensater, menghalangi pandangan setan dari bangsa jin terhadap aurat kita. Ini penting, Pak. Makanya zikir dan doa saat kita membuka aurat itu selalu basmalah. Masuk WC, ya. Kita bisa buka sebagian aurat, bisa buka seluruh aurat kita. Maka bacaan sebelum masuk WC apa? Bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sedangkan WC itu ya diantara tempat yang disenangi oleh setan dari bangsa jin. Tidak peduli Bapak mau bikin WC semewah apa, gitu ya. Ada orang mendesain WC itu sampai ratusan juta. Ya. Ada WC kering, ada WC basah. Ya. Pernah masuk WC gitu, Pak? Saya di Jakarta pernah masuk hotel, nyari toilet kan. Ditunjukkan toilet, ketika masuk kaget. Karpetnya kayak gini nah toilet itu. Ada klosetnya duduk, nggak ada gayung, nggak ada bak air, nggak ada ember air. Ya. Juga nggak ada selang air. Aneh kan? Kata saya sampai nggak jadi itu. Tadinya mau BAB nggak jadi karena ngelihat begitu. Ini WC atau kamar tidur? Karpetnya tebal kayak gini. Pas keluar lagi, Pak kok nggak ada gayung, nggak ada air? Itu WC kering. Oh begitu WC kering. Nah itu para jamaah. Tidak peduli semewah apapun itu WC, tetap saja dia tempat yang disenangi oleh setan dari bangsa jin. Maka ketika masuk baca basmalah. Supaya kalau kita buka aurat di dalamnya, kita aman dari kejahatannya. Sama, kalau kita mau hubungan badan sama istri, doanya apa? Doanya apa, Pak? Hafal nggak ini? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Karena kita buka-bukaan sama istri. Aurat terbuka, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, supaya setan nggak ikut campur, baca doanya, jangan lupa. Dan ini para ulama detail banget menjelaskan masalah ini.
Kalau kita dapati anak kita kok mucil, nakal, ya, susah diatur. Nah itu salah satu di antara sababnya, barangkali dulu ketika proses bikinnya lupa baca basmalah. Karena kalimat selanjutnya kata Nabi, siapa yang sebelum bersenggama dia membaca kalimat ini, lam tadurruhu, ya, dia tidak akan pernah dimadoroti oleh syaitan abadan, selama. Kalau Allah kemudian menganugerahkan rezeki keturunan dari hasil hubungannya itu dengan bacaan basmalah tadi, maka dia, anaknya ini tidak akan dimadoroti oleh setan selama. Nah, ketika anak nakal, ketika anak itu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ajakan syaitan, para jamaah, nah ini bisa jadi dulu ketika prosesnya tidak baca basmalah. Jadi Pak, kalau anak Bapak mucil-mucil tuh jangan langsung nunjuk-nunjuk anak. Coba diskusi dulu sama istri, ingat-ingat ya. Dulu lagi bikinnya pakai basmalah enggak, gitu kan. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Sebegitunya ya. Sama kalau kita buka baju, doa buka baju apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu doanya. Baca basmalah, buka baju baca basmalah, pakai baju alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa pakai baju. Kalau doa lepas baju, bismillah. Boleh bismillah saja, boleh juga bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, itu para jamaah. Jadi ajib ini kalimat bismillah. Nah, itu bisa kita praktekkan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, diantaranya saat kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.